Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Ridwanti Devi, NIM 94 dari kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil multimedia pembelajaran interaktif dengan gaya belajar kinestetik pada materi algoritma pemrograman rekursif. Langsung saja. Di sini saya mengambil materi fungsi rekursif. Ya. Lalu kemudian di sini terdapat tujuan pembelajaran, yaitu mampu memahami tentang algoritma rekursif dan mampu mengimplementasikan dalam pemrograman Java. Di sini juga ada capaian pembelajaran, yaitu mampu memecahkan permasalahan pemrograman dengan menggunakan konsep rekursif. Nah, masuk pada definisi rekursif. Rekursif adalah suatu proses atau prosedur dari fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Karena proses dalam rekursif ini terjadi secara berulang-ulang, maka harus ada kondisi yang membatasi pengulangan tersebut. Jika tidak, maka proses tidak akan pernah berhenti sampai memori yang digunakan untuk menampung proses tersebut tidak dapat menampung lagi atau penuh. Lalu di sini terdapat ciri rekursif, yaitu melibatkan sebuah prosedur atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk mengulangi proses. Kemudian fungsi rekursif yang pertama mempunyai basis. Nah, fungsi rekursif memiliki kondisi yang menyatakan kapan fungsi tersebut berhenti. Yang kedua, rekursif. Fungsi rekursif selalu memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi atau memecahkan data masukan setiap pemanggilannya. Ya, kemudian di sini saya memiliki ilustrasi rekursif dengan konsep menara Hanoi. Nah, rekursif juga berarti pendekatan pemrograman berbasis top down, dari atas ke bawah. Nah, terdapat contoh ilustrasi dengan menggunakan konsep menara Hanoi. Di sini ya teman-teman, terdapat menara Hanoi. Yang dimaksud menara Hanoi ini bentuknya yang seperti ini. Nah, di sini terdapat tiang asal, juga terdapat tiang perantara dan tiang tujuan. Konsepnya bagaimana? Nah, gini. Peraturan memindahkan semua piringan dari tiang asal ke tiang tujuan. Jadi di sini memindahkan semua piringan. Yang dimaksud piringan ini yang berwarna merah. Nah, peraturannya ini memindahkan semua piringan dari tiang asal, ini tiang asal, ke tiang tujuan. Boleh melalui perantara ya. Yang kedua, peraturannya tidak boleh ada piringan lebih besar di atas piringan kecil. Jadi di sini tidak boleh ada piringan besar di atas piringan kecil. Itu contohnya seperti gambar ini. Ini tidak boleh ya teman-teman. Jadi harus sesuai konsep menara Hanoi, yaitu dari piringan yang lebih besar terlebih dahulu, kemudian diikuti piringan yang lebih kecil sehingga akan berbentuk seperti ini. Nah, sudah mengerti kan peraturannya? Jadi kita masuk ke konsep menara Hanoi-nya. Nah, di sini saya mempunyai solusi untuk satu piringan. Sebelum kita membahas bagaimana solusi untuk satu piringan, di sini terdapat tiang asal. Tiang asal ini mempunyai satu piringan. Terdapat juga tiang perantara dan tiang tujuan yang masing-masing dinamai tiang asal sebagai A, tiang perantara sebagai B, dan tiang tujuan sebagai C.
Bagaimana caranya? Jadi seperti ini. Pindahkan piringan dari A ke C. Jadi pindahkan piringan dari tiang asal, piringan yang ini dipindahkan ke piringan perantara. Lalu setelah itu dari piringan perantara B dipindah melalui tujuan. Seperti itu caranya. Nah, selanjutnya bagaimana solusi untuk dua piringan? Begini solusi untuk dua piringan. Di sini saya memiliki tiang A, tiang B, dan tiang C. Nah, di sini berbeda dengan solusi untuk satu piringan ya, karena di sini terdapat dua piringan. Bagaimana caranya? Seperti ini. Nah, pindahkan piringan dari A ke B menggunakan C. Pindahkan piringan dari A ke B menggunakan C. Atau pindahkan piringan dari A ke C. Jadi piringannya ini dipindahkan terlebih dahulu. Piringan yang nomor 1 ini dipindahkan, yang paling bawah ini dipindahkan ke perantara. Kemudian piringan nomor 1 yang berada di tiang perantara dipindahkan ke tiang tujuan. Lalu diikuti dengan piringan yang nomor 2 dipindahkan ke tiang B, kemudian ke tiang C. Begitu. Nah, bagaimana solusi untuk 3 piringan? Bagaimana solusi untuk ketiga piringan di atas? Nah, di sini merupakan soal ya bagi teman-teman untuk belajar bagaimana konsep menara Hanoi dengan solusi untuk 3 piringan. Nah, setelah dipikirkan, maka analisislah dan jelaskan jawaban kalian secara detail. Jadi nantinya saya akan beri waktu kepada teman-teman untuk memikirkan bagaimana memindahkan semua ketiga piringan ini ke tiang tujuan atau tiang C. Nah, saya beri waktu teman-teman untuk memikirkan bagaimana caranya ya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa menjawab bagaimana solusi untuk 3 piringan? Nah, di sini saya memiliki jawabannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ada 3 cara untuk memindahkan 3 piringan di atas. Bagaimana caranya? Yaitu memindahkan 2 piringan dari A ke B menggunakan C. Jadi di sini memindahkan dua piringan yaitu memindahkan piringan 2 dan 3 ini melalui tiang B, kemudian memindahkan piringan yang nomor 1 ini ke tiang tujuan. Lah, habis itu setelah itu memindahkan piringan nomor 3 dan 2 ke tiang tujuan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini bisa juga menggunakan pindahkan piringan dari A ke C atau pindahkan 2 piringan dari B ke C menggunakan A. Terdapat 3 cara untuk memindahkan 3 piringan di atas. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban yang saya berikan? Jika sama, maka teman-teman sudah mengerti ya konsep rekursif itu bagaimana. Jadi bisa dikonsepkan dengan menara Hanoi. Baik, lalu kita masuk ke untuk lebih jelasnya simak animasi ini baik-baik ya. Jadi di sini saya mempunyai animasi seperti tadi. Dengan ini memiliki piringan
6 piringan. Nah, begini ya. Jadi dipindahkan satu-satu dari tiang asal ke tiang perantara, kemudian ke tiang tujuan. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk pada contoh program rekursif. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana contoh program rekursif itu. Saya akan mencontohkan dalam aplikasi NetBeans. Kita masuk pada aplikasi NetBeans. Saya akan mencontohkan bagaimana contoh program rekursif. Jadi seperti ini. Source code-nya ada kelas dengan nama deret bilangan genap. Nah, di sini terdapat metode static void dengan nama rekursifnya deret genap menggunakan integer i. Masuk pada kondisi if di mana i kurang dari atau sama dengan 20. Lalu masuk pada sistem outprint i plus tanda petik ini merupakan nantinya akan muncul pada output. Kemudian masuk pada deret genap. Deret genap ini termasuk fungsi rekursif. Yang berwarna kuning ini merupakan fungsi rekursif di mana fungsi rekursif ini memanggil dirinya sendiri. Jadi yang tadi ada di sini fungsi rekursifnya kemudian dipanggil lagi di dalam kondisi ini. Kondisinya itu deret genap i plus sama dengan 2. Kemudian masuk pada metode public static void main string args dengan deret genap 0. Di sini nantinya outputnya akan mengeluarkan deret genap dengan angka mulai dari 0, di sini kan 0, kemudian dengan batas 20. Begitu kita coba running programnya. Nah, kita coba running, jadi nanti hasilnya 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Begitu. Jadi ini merupakan angka genap semua yang muncul dengan dimulai dari 0 sampai batasnya 20. Begitu konsep rekursifnya. Kemudian kita kembali lagi ke PowerPoint ini. Di sini saya mempunyai soal. Buatlah program rekursif sesuai dengan output di bawah ini. Di sini terdapat segitiga siku-siku, yang mana setiap baris dan kolomnya akan bertambah 1 di tiap barisnya. Kira-kira bagaimana caranya ya teman-teman? Jadi nanti menggunakan konsep rekursif yang sudah saya contohkan. Begitu, jika teman-teman sudah selesai maka bisa menganalisis dan screenshot source code yang kalian buat. Di sini saya harap teman-teman tadi bisa mengerti dari penjelasan yang saya jelaskan atau demokan tadi pada programnya. Jadi diharapkan untuk bisa menjalankan program pada gambar ini, gambar segitiga siku-siku. Nah, bagaimana? Apakah sudah ada yang ketemu bagaimana source code programnya? Nah, kita masuk pada jawabannya ya. Jawabannya itu kita pindah ke aplikasi NetBeans. Nah, source code-nya itu seperti ini. Saya memiliki kelas rekursif. Di sini masuk pada metode public static void main string args dengan fungsi rekursif dengan nama rekursif cetak segitiga siku 1, 1, 10. Kenapa 1, 1, 10? Karena yang tadi di sini
ini memiliki batas sampai 10. Bisa dihitung ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk metode static void dengan nama rekursif lagi, cetak segitiga siku dengan yang mana integer row itu merupakan baris, integer kolom itu merupakan kolom, dan integer batas menunjukkan batas segitiga siku itu sendiri. Lalu masuk pada kondisi di mana row itu baris, row kurang dari atau sama dengan batas. Nah, lalu masuk kondisi lagi di mana kolom kurang dari atau sama dengan baris. Kemudian sistem outprint kita cetak bintang ini sesuai dengan soal yang telah diberikan ya, yang nantinya akan muncul gambar segitiga siku-siku. Masuk lagi kondisi if else, if di mana kolom sama dengan baris. Sistem outprint cetak segitiga siku. Lah, di sini yang berwarna kuning merupakan fungsi rekursif yang memanggil dirinya sendiri. Di sini memanggil dirinya sendiri. Cetak segitiga siku dengan baris row 1 batas. Artinya di sini baris akan bertambah sebanyak 1 dengan tidak melebihi batas. Masuk pada kondisi else, dipanggil lagi fungsi rekursifnya yang mana di sini yang ditambah sebanyak 1 ada di bagian kolomnya dengan tidak melebihi batas. Kita coba running programnya. Nah, begini. Jadi hasilnya begini ya teman-teman, sama dengan apa yang dimaksud dengan soal, sama. Jadi begitu hasilnya seperti ini. Apakah ada yang sama hasilnya seperti ini atau ada yang malah error di programnya? Jika error tidak apa-apa, nanti kita bisa belajar lagi. Baik, segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan teman-teman. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.